Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran IPS bersama saya Fatinatur Raza Naswa. Pada video ini, saya akan membahas materi IPS kelas 4 tema 7 tentang indahnya keragaman di negeriku. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada 8, yaitu yang pertama, suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang kedua, penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga, ragam bahasa daerah di Indonesia. Yang keempat, kegiatan yang dapat mencegah punahnya bahasa daerah. Yang kelima, keunikan-keunikan dari beberapa rumah adat. Yang keenam, keunikan-keunikan dari beberapa pakaian adat. Yang ketujuh, keragaman ekonomi di Indonesia. Dan yang terakhir, aktivitas ekonomi di bidang pertambangan, perdagangan, industri, dan jasa. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu suku bangsa yang ada di Indonesia. Suku bangsa adalah golongan manusia yang digolongkan berdasarkan identitas yang serupa. Kesamaan suku ini didasari atau garis keturunan dan kesukuan ditentukan dari tradisi keturunan, bahasa, ideologi, serta budaya yang sama. Berikut ini beberapa suku bangsa di Indonesia. Antaranya yaitu yang pertama suku Jawa. Suku Jawa yakni wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Pada wilayah tersebut, suku Jawa hidup dengan kesakralan atau budaya dan kearifan lokalnya. Akan tetapi, saat ini masyarakat suku Jawa sudah tersebar di seluruh pulau Indonesia karena adanya program migrasi penduduk. Yang kedua yaitu suku Dayak. Suku Dayak adalah suku yang mendiami wilayah Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan tempat suku Dayak tersebut masih kental dengan adat istiadat yang kuat, mulai dari ritual, kesenian, kebudayaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu suku Batak. Suku Batak adalah kelompok kolektif yang terdiri atas beberapa suku di wilayah Sumatera Utara. Terdapat beberapa bagian dari suku Batak seperti suku Batak Pakpa, Batak Toba, Batak Karo, dan Batak Mandailing. Yang keempat yaitu suku Sunda. Suku Sunda adalah suku yang asalnya dari Pulau Jawa, tepatnya dari Provinsi Jawa Barat. Meski begitu, suku Sunda juga tersebar di berbagai daerah lain seperti Jakarta, Banten, dan wilayah barat Provinsi Jawa Tengah. Materi selanjutnya yaitu faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman masyarakat Indonesia. Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu letak strategi wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah yang terdiri atas 13.466 pulau. Yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Yang keempat yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Yang terakhir yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan, keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat. Selanjutnya yaitu ragam bahasa daerah di Indonesia. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan, namun
Perbedaan itu disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa daerah yang berkembang di wilayah Indonesia berjumlah ratusan. Di suatu daerah seringkali berkembang lebih dari satu bahasa. Berikut beberapa bahasa daerah yang berkembang di Indonesia. Bahasa daerah yang ada di Sumatera antara lain yaitu Aceh, Bangka, Batak Alas, Batak Angkola, Batak Dairi atau Pakpak, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Simalungun, Batak Toba, Enggano, dan Gayo. Dan bahasa daerah yang ada di Jawa yaitu Baduy, Betawi, Indonesia, Peranakan, Jawa, Kangean, Kawi, Madura, Osing, Sunda, dan Tengger. Sementara bahasa daerah yang ada di Kalimantan yaitu Ampanang, Auheng, Bahau, Bekati, Bekati, Rara, Bekati Sara, Bakumpai, Banjar, Basap, Benyadu, Bidayuh Biatah, Bidayuh Bukar Sadong, Bolongan, dan Bukat. Bahasa daerah yang ada di Sulawesi antara lain yaitu Andio, Aralet, Tabaluhan, Bada, Bahonsuai, Bajau Indonesia, Balaisang, Balentak, Bambam, Banggai, Bantik, Baras, Batui, Behoa, Bentong, Bintauna, dan Bawano. Dan bahasa daerah yang ada di Maluku yaitu Alune, Amahai, Ambelau, Aputai, Asilulu, Babar Tenggara, Babar Utara, Banda, Barakai, Bati, Batulei, Benggoy, Buano, Bobot, Buli, Buru, Dai, Damar Barat, dan Damar. Dan terakhir bahasa daerah yang ada di Papua yaitu Abrap, Agu, Airoran, Airo, Aki, Akwakai, Ambai, Amung, Ansusu, Asmat, Awi, Auyu, Ayamaru, Babe, Baburiwa, Citah, Dabu, Dani, Dem, Foya, dan Kawamsu. Nah, setelah kita mempelajari ragam bahasa daerah yang ada di Indonesia, adik-adik juga perlu mengetahui kegiatan yang dapat mencegah punahnya bahasa daerah. Cara untuk melestarikan bahasa daerah yang bisa kita lakukan untuk mencegah kepunahan bahasa daerah antara lain yaitu mempelajari bahasa daerah, seperti dari daerah tempat kita tinggal, daerah kelahiran, atau daerah lainnya di Indonesia. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, misalnya dengan orang tua, tetangga, atau teman di sekolah dan di rumah. Yang ketiga yaitu tekun memperhatikan pelajaran bahasa daerah di sekolah, termasuk belajar menulis dalam aksara bahasa daerah. Yang keempat, membaca cerita rakyat dengan bahasa daerah dan menceritakannya kembali ke teman atau keluarga. Yang terakhir yaitu generasi yang memahami bahasa daerah mengajarkannya pada generasi muda. Misalnya kakek nenek pada cucu atau orang tua pada anak. Materi selanjutnya yaitu keunikan-keunikan dari beberapa rumah adat. Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya. Salah satu bentuk kekayaan budaya Indonesia dapat dilihat dari beragam bentuk rumah adat yang ada. Tentu saja, setiap bentuk rumah adat memiliki ciri khas masing-masing. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adatnya sendiri yang tak hanya menjadi kebanggaan tersendiri. Setiap rumah adat juga membawa arti tersendiri bagi kehidupan masyarakatnya. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat mulai meninggalkan model rumah adat sebagai acuan untuk membangun rumah. Namun, hal tersebut tidak mengurangi keistimewaan beragam rumah adat yang ada di Indonesia. Berikut ini beberapa rumah adat di Indonesia dengan ciri khas dan keunikannya masing-masing. Yang pertama ada rumah gadang. Rumah gadang berasal dari Sumatera Barat. Rumah ini dikenal sebagai rumah adat yang punya keunikan di dalamnya. Seperti di gambar, keunikan yang dimiliki rumah gadang ini adalah atap yang membentuk sebuah tanduk hewan. Selain sebagai tempat tinggal, bangunan ini juga berfungsi sebagai tempat musyawarah keluarga, tempat mengadakan upacara, pewarisan nilai adat, dan juga merupakan representasi budaya matrilineal.
Rumah adat sangat dimuliakan karena dipandang sebagai tempat suci oleh masyarakat. Yang kedua, ada rumah kebaya. Rumah kebaya merupakan sebuah nama rumah adat suku Betawi. Disebut dengan rumah kebaya dikarenakan bentuk atapnya yang menyerupai pelana yang dilipat, dan apabila dilihat dari samping, maka lipatan-lipatan tersebut terlihat seperti lipatan kebaya. Sebagai tempat tinggal, rumah kebaya memiliki teras yang luas yang berguna untuk menjamu tamu dan menjadi tempat bersantai keluarga. Pada zaman dahulu, masyarakat Betawi membuat sumur di depan rumahnya dan pemakaman yang berada di samping rumah. Dinding rumah ini umumnya terbuat dari panel-panel yang dapat dibuka dan digeser ke tepinya. Hal ini dimaksudkan agar rumah terasa lebih luas. Selanjutnya ada rumah Jolopong. Rumah Jolopong ini merupakan rumah adat dari daerah Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat memiliki banyak bentuk rumah adat, tetapi yang paling populer adalah rumah Jolopong. Bentuk rumah ini adalah rumah panggung yang tingginya 40-60 cm di atas permukaan tanah dan tangga di teras rumah. Atapnya memanjang dan berbentuk segitiga sama kaki seperti tergolek lurus atau jolopong. Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan alami, yaitu kayu, bambu, ijuk, daun kelapa, batu, dan tanah. Dan yang terakhir ada rumah joglo. Rumah joglo adalah nama rumah adat yang berasal dari Jawa Tengah. Rumah berbentuk persegi panjang ini memiliki 3 buah pintu seperti pada gambar. Denah rumah ini terbagi menjadi 3 ruang utama, yaitu pendopo untuk menerima tamu, paringgitan untuk menerima tamu dekat atau kerabat, dan omah jero untuk aktivitas keluarga seperti memasak, menonton TV, dan makan. Jendela-jendela terletak di samping rumah. Rumah joglo memiliki tiang utama atau sokoguru yang besar untuk menyangga atap. Selain keunikan-keunikan dari rumah adat, Indonesia juga memiliki keunikan-keunikan dari beberapa pakaian adat. Pakaian adat adalah salah satu identitas etnis atau suku tertentu di Indonesia. Biasanya sering dikenakan ketika upacara adat berlangsung, seperti pernikahan yang menggunakan tata cara daerah. Pakaian adat Indonesia juga menjadi simbol-simbol tiap daerah di tanah air. Masing-masing provinsi mempunyai ciri khas pakaian tradisional yang melambangkan keunikan daerah. Corak dan warna pakaian tradisional Indonesia pun beragam, mulai dari kombinasi warna cerah serta warna-warna yang cenderung kalem. Berikut ini akan saya bahas mengenai keunikan-keunikan dari beberapa pakaian adat. Yang pertama ada pakaian adat Bali. Pakaian adat Bali untuk laki-laki dilengkapi ikat kepala yang dibentuk udeng seperti pada gambar. Untuk laki-laki, pakaian adatnya terdiri dari kain tradisional yang disebut kamen. Kain ini dibentuk simpul yang melambangkan pengabdian. Saat mengenakan pakaian adat, rambut perempuan akan disanggul dan diberi hiasan bunga. Perempuan dapat mengenakan kebaya Bali dan selendang yang diikat seperti sabuk. Kemudian untuk perempuan juga menggunakan kamen namun tidak dibentuk simpul. Dan selanjutnya ada pakaian adat dari Jawa Timur yang dinamakan pakaian adat pesaan. Pakaian pria terdiri dari baju longgar berwarna hitam dengan dalaman kaos belang merah putih atau hitam putih. Celana yang dipakai disebut celana gomboran. Celana gomboran yaitu celana hitam tanggung yang berwarna hitam. Mengenakan odeng di kepala, sabuk katemang, dan senjata yang dibawa adalah senjata celurit seperti pada gambar. Sedangkan pakaian wanita terdiri dari kebaya tanpa kutu baru dan mengenakan sarung dengan stagen Jawa. Sebagai pelengkap, perhiasan yang dipakai adalah hiasan pada pergelangan kaki yang disebut penggel. Materi selanjutnya yaitu keragaman ekonomi di Indonesia. Secara umum, keragaman ekonomi dalam masyarakat Indonesia dibagi menjadi 2 jenis bidang. Yang pertama dalam bidang agraris dan kedua merupakan bidang non-agraris. Pada bidang agraris terdapat keragaman ekonomi dalam masyarakat Indonesia yaitu perkebunan dan pertanian. Perkebunan di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu perkebunan rakyat dan pemerintah.
Hasil perkebunan di Indonesia adalah tebu, kopi, karet, kelapa sawit, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu pertanian. Sebagai negara agraris, rakyat Indonesia memiliki profesi di bidang pertanian, sehingga masyarakat Indonesia banyak menjadi petani. Sedangkan keragaman ekonomi pada bidang non-agraris dalam masyarakat Indonesia yaitu ada pertambangan, perdagangan, penyedia jasa, perindustrian, dan pariwisata. Pertambangan merupakan bentuk keragaman ekonomi dalam masyarakat Indonesia yang menggali hasil tambang. Hasil dari pertambangan adalah batu bara, minyak bumi, gas alam, dan sebagainya. Perdagangan merupakan bentuk keragaman ekonomi yang menyediakan beragam barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Contoh dari perdagangan adalah menjual sembako untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya yaitu penyedia jasa. Salah satu bentuk keragaman ekonomi dalam masyarakat Indonesia adalah penyedia jasa. Contohnya adalah guru, polisi, pilot, penjahit, jaksa, dan lain sebagainya. Perindustrian merupakan memproduksi barang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, misalnya industri pakaian, tas, sepatu, ataupun makanan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah pariwisata. Pariwisata merupakan layanan yang menyediakan transportasi dan penginapan. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu aktivitas ekonomi di bidang pertambangan, perdagangan, industri, jasa, dan pariwisata. Yang pertama, contoh aktivitas ekonomi pada bidang pertambangan yaitu penggalian tambang, penyewaan alat berat, dan penjualan hasil tambang. Sedangkan contoh aktivitas ekonomi di bidang industri di sekitar kita ada industri tekstil, konveksi, otomotif, makanan kalengan, makanan kemasan, obat-obatan, dan pupuk. Aktivitas ekonomi pada bidang perdagangan yaitu yang bisa kita lihat sehari-hari, misalnya perdagangan di pasar, toko kelontong, pedagang keliling, atau jual beli online. Contoh aktivitas ekonomi di bidang jasa lainnya adalah jasa telekomunikasi, kesehatan, perbankan, dan keuangan. Pariwisata, perawatan rambut, menjahit, pakaian, dan pengantar barang. Yang terakhir yaitu contoh aktivitas ekonomi di bidang pariwisata adalah usaha peralatan wisata, toko pusat oleh-oleh, usaha kerajinan tangan, jasa parkir, dan jasa fotografer. Nah, sekian pemaparan materi IPS kelas 4 tema 7 tentang indahnya keragaman di negeriku. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk adik-adik semua. Sebelum pembelajaran ini saya tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk yang berkenan mendengarkan pemaparan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.